Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Kita kembali lagi di alur cerita manhwa si Roland Wimbledon yang terisekai menjadi Pak Bupati di kota perbatasan. Roland menemukan penyihir bocil yang bisa mengeluarkan air penyembuh. Ya, si bocil itu belum mahir menggunakan kekuatan sihirnya, tapi Roland menyuruh si bocil itu untuk berlatih dan belajar teori penyembuhan. Dan ya, seperti apa perjalanan Roland selanjutnya dalam membangun peradaban kota modern? Kita langsung aja lah dicapcus. Roland saat ini pusing karena keuangannya malah minus. Ya, minus karena digunakan untuk pembangunan benteng perbatasan kota. Tapi di sisi lain, Pak Botak Baron Mons ia berpikir berbeda. Karena sebelumnya Pangeran Roland menghabiskan anggaran kota dengan foya-foya, mabuk-mabukan, dan main cewek. Tapi ini malah dihabiskan untuk pembangunan kota perbatasan. Ya, Pak Baron Mons jadi aneh. Roland ini jadi aneh sekali dah. Padahal saat ia diminta oleh raja untuk mendampingi pangeran keempat, ia mengira kota perbatasan bakal hancur karena sifat pangeran yang sangat hedon. Tapi semenjak bertemu dengan penyihir Ana, sifat pangeran berubah 180 derajat. Ia sangat berbeda dengan sebelumnya. Baron Mons mengira kalau pangeran Roland kemasukan demon. Ya, ia kemasukan roh jahat gitu ya dari penyihir itu. Tapi itu tidak mungkin. Soalnya saat pangeran memegang kalung anti-magic saat di penjara, kalung kristal itu tidak bereaksi apapun. Kalau memang pangeran dirasuki oleh demon, harusnya kalung itu bereaksi. Lantas, siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya ini? Baron Mons merasa bingung dengan apa yang ia hadapi sekarang. Dan ya, kita tinggalin dulu dah si Baron Mons. Saat ini di dermaga kota perbatasan, di situ ada seorang pria bangsawan yang datang bersama asistennya. Kita belum tahu siapa orang ini karena tidak ada keterangannya gitu ya. Pria itu berambut merah. Ia mau mengambil biji-bijian dan beberapa hasil tambang yang sebelumnya dijanjikan oleh kota perbatasan untuk dijual kepadanya. Tapi sampai saat ini dirinya belum mendapatkan apa-apa. Ya, permintaannya tidak dipenuhi oleh kota perbatasan. Itu membuat si asisten curiga. Ya, pangeran keempat telah menipunya. Kota perbatasan yang ia pimpin jadi aneh. Soalnya rumor telah tersebar kalau si pangeran keempat menyimpan para penyihir untuk dijadikan selir. Waduh, rumor apaan dah tuh? Pria rambut merah tidak percaya akan hal itu. Ia hanya ingin berdagang dengan kota perbatasan karena di sini banyak terdapat tanaman dan biji-bijian yang bisa diolah menjadi minyak dan menjadi makanan. Dan juga di sini ada batu kapur yang sangat penting untuk pembuatan semen. Kota ini sangat kaya sumber daya alamnya. Jadi si pria rambut merah ia mau fokus saja memenuhi kantongnya. Ya, ia mau memenuhi kantongnya dengan duit. Akan tetapi si asisten malah panik karena biji-bijiannya yang seharusnya dibeli sama rambut merah malah tidak ada. Ini gimana dah? Kenapa gudangnya kosong? Ya, gudangnya kosong melompong. Kemudian rambut merah mengatakan, "Ya, kalau gitu kita harus menemui si bupati, yaitu Pangeran Roland. Ya, untuk mengetahui kejelasan dari ini ya, permintaannya yang tidak dipenuhi." Dan wukidah pria rambut merah dan asistennya pun goret pakai kuda. Tarifnya 10.000 dapat promo 15%. Wanjir. Di dalam perjalanan, si asisten terus ngoceh tentang kehadiran pangeran keempat yang malah bikin kacau. Ia merasa kecewa karena permintaannya tidak dipenuhi oleh pangeran keempat. Tapi si rambut merah menyadari sesuatu. Soalnya ia melihat ada kapal barang milik kota Willow.
itu kota yang ada di seberang sungai, yang memang mereka mengandalkan bahan-bahan impor dari kota tetangganya. Waduh, melihat itu si pria merah langsung berpikir, sepertinya ia memang harus bernegosiasi dengan pangeran keempat, mengingat permintaannya tidak dipenuhi oleh si pangeran keempat. Dan ya, mereka berdua pun sampai di rumah dinas bupati kota perbatasan. Si rambut merah merasa pede. Apa yang harus ia lakukan sekarang adalah negosiasi. Dan Mukid Asin pun berpindah di meja makan. Roland dan rambut merah bertemu di meja makan. Si rambut merah bingung, kenapa ada dua batang kayu di meja ini? Untuk apa ini dah? Tapi melihat Pak Bupati memakan dengan dua batang kayu itu, ia jadi paham kalau ini seperti sendok. Tapi ia belum pernah menggunakannya. Ia jadi kesusahan dah. Sampai-sampai terlempar itu makanannya. Wadidaw, ia jadi malu. Melihat tingkah si rambut merah, Roland pun menjelaskan kalau ini namanya sumpit. Ini dijadikan pengganti sendok, soalnya warga tidak sanggup untuk membeli sendok. Jadinya, ia memperkenalkan sumpit kepada warga kota perbatasan agar mereka bisa makan dengan sumpit ini. Ini lebih hemat dan bisa dibikin sendiri. Walah, si rambut merah jadi ngelak. Ada ya pengganti sendok seperti ini. Ya, setelah selesai makan, Roland langsung disuguhi makanan penutup dan si rambut merah yang ternyata adalah seorang utusan dari kota Longsong. Ia mengatakan kalau menurut perjanjian dagang dengan kota perbatasan, harusnya kota Longsong hari ini mendapatkan biji-bijian dan beberapa hasil tambang. Tapi ia tidak mendapatkan apapun di gudang yang telah disediakan. Ya, Roland menjelaskan kalau memang ia tidak menyiapkan apapun untuk kota Longsong karena tambang sedang tidak beroperasi dan juga biji-bijian gandum dan lain-lain tidak dijual sama kota Longsong karena tahun ini hasil panennya merosot dan hanya bisa cukup untuk makan warga. Ya, untuk makan warga di kota perbatasan, kalau ia menjualnya, ia akan membunuh warga-warga yang ada di sini. Jadinya ia tidak menjualnya. Roland tidak mau warga kota perbatasan modar karena kelaparan di musim dingin. Ia harus menyiapkan musim dingin dengan baik. Jadi, ia tidak akan menjual biji-bijiannya kecuali kota Longsong mau membeli dengan harga yang wajar, seperti halnya kota Wilau yang mau membeli hasil bumi dan hasil tambangnya dengan koin emas dengan harga pasar. Walah, si rambut merah kaget. Ternyata memang benar, kota perbatasan telah berdagang dengan kota Wilau. Selama ini kota Longsong selalu meminta hasil tambang dan hasil bumi dari kami, ya, dengan bayaran keselamatan, bahkan membayar warga kami di bawah harga pasar. Kami tidak ingin itu terjadi lagi. Ya, kalau itu terjadi terus-menerus, kami akan binasa. Jadi, katakan saja kepada Bupati Longsong, yaitu si Rian, kalau mau berdagang dengan kami, kasih kami harga yang wajar. Ucap Roland yang membuat si rambut merah jadi bingung. Walah, ternyata si Roland jadi pintar. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Bupati Rian. Dan ini dia ya si Bupati Rian, ia botak ternyata. Ternyata ia menyuruh si rambut merah untuk mengambil hasil tambang dan hasil bumi di kota perbatasan tanpa membayar apapun. Bayarannya cuma keselamatan warga perbatasan yang akan mengungsi dari serangan demonik bis. Dan hasilnya pemimpin kota perbatasan saat ini yaitu Pangeran Keempat tidak mau akan hal itu. Ia tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh orang-orang yang ada di kota Longsong. Ya, pangeran keempat itu katanya pemabuk, katanya ia suka foya-foya. Malahan ia lebih perhitungan dari seorang pemimpin lainnya. Ia sudah salah langkah. Waduh, dah si rambut merah berpikir ulang dah. Kemudian si rambut merah berusaha untuk menawar harga yang telah ditetapkan. Soalnya hasil tambang dan hasil bumi di kota perbatasan sangat penting untuk warga Longsong untuk menghadapi musim dingin selanjutnya.
Mereka perlu mendapatkan ransum itu. Ya, ia pun mengatakan kalau ia mau membeli ransum dengan harga 50% dari harga pasar, plus keamanan dan makanan yang layak untuk warga perbatasan yang akan mengungsi. Walah, tidak biasanya kota Longsong mau menawar, tanya Roland. Ya, si rambut merah jadi panik. Ya, memang bukan si pembuat kebijakan. Menawar seperti ini adalah urusan Bupati Rian. Tapi ini gimana ya? Ransum itu diperlukan untuk cadangan makanan di kota Longsong di musim dingin. Kemudian Roland menjelaskan kalau dirinya tidak butuh makanan dan keamanan dari kota Longsong. Ia dan warganya telah menyiapkan diri untuk menghadapi musim dingin dan juga untuk menghadapi Demonic Beast. Kami sudah membangun tembok dengan tinggi 6 meter dan lebar 2 meter. Itu tembok yang kokoh untuk melawan Demonic Beast. Walah, itu membuat si rambut merah penasaran. Sekaligus ia panik. Kalau seperti itu, kota Longsong tidak akan mendapatkan apapun dari sini. Waduh dah, bahaya ini bos. Dan ya, Sin pun berpindah. Di malam hari, Roland sedang capek. Ia mau istirahat. Utusan dari kota Longsong sangat ngotot banget dah. Ia mau mengambil hasil bumi di kota perbatasan dengan harga yang murah. Ya ogahlah, kalau harganya tidak sesuai ya ia tidak mau. Tapi ada yang aneh, Roland merasa ada yang mengintipnya. Siapa? Siapa di situ? Itu dia, ada cewek di kamarnya, wanjir. Apa itu assassin yang ditugaskan untuk ngekillnya? Waduh, bahaya ini dadah. Selamat malam Tuan Bupati, apa kau merasa terganggu? Waduh, bodo amat, kabur cuk kabur, bisa modar ini. Akan tetapi, wush, si assassin melempar pisau dan itu mengunci pintu Roland. Ya, pintunya jadi terkunci itu dah. Wadidaw, ini gimana dah? Aku hanya ingin berbicara kepada Anda, Tuan Bupati. Apa Anda menolak? Ya jelas menolaklah tolol, tolol. Mana ada berbicara sambil melempar pisau. Kok ini siapa sih? Gue mau tidur malah mau dikil. Kemudian si assassin berdiri, ia malah menunduk di hadapan Roland. Ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Nighttail. Ia berterima kasih karena telah memperlakukan penyihir dengan baik. Ini pertama kalinya ada pemimpin kota memperlakukan penyihir dengan istimewa. Ya, terima kasih Pangeran Roland Wimbledon. Roland jadi bingung, mau menanggapi seperti apa ini asasinnya. Ya, malahan si asasin ini ngomong kalau dirinya adalah penyihir. Apa maksudnya ini? Dadah. Kemudian Roland melihat ada lambang segitiga di jubah si asasin. Itu lambang yang dibicarakan sama si botak Mons. Itu lambang asosiasi persatuan penyihir. Wala jadi cewek ini adalah seorang penyihir dari asosiasi persatuan penyihir. Jika kau tahu arti lambang ini, artinya kau tahu aku itu penyihir kan? Maaf mengagetkan Anda, Tuan Pangeran, tapi saya ke sini memang hanya ingin berbicara. Aku telah sampai di sini seminggu yang lalu, dan selama itu aku melihat semua yang Anda perbuat. Ya, memperkerjakan Nona Ana dan melatih Nona Nana. Itu bisa kusebut kebaikan atau memanfaatkan ya? Waduh gaswat, Roland mulai panik ini. Nih cewek memang ganas. Sebenarnya kau itu mau berterima kasih atau mau mengkilku sih? Kalau kau tidak terima dengan apa yang aku perbuat terhadap Ana dan Nana, kau bisa komplain sama orangnya langsung. Dan ya, jangan menuduhku memanfaatkan Nona Ana. Aku ini orang baik-baik tahu. Ternyata Tuan Pangeran pandai ya bersilat lidah. Aku baru pertama kali bertemu orang dengan derajat setinggi ini berlaku sopan terhadap penyusup. Anda ini unik sekali ya, Ronald Wimbledon. Tapi tolong Tuan Pangeran, duduklah di sampingku, jangan jauh-jauh. Masa ngobrol jauh-jauh, itu tidak sopan. Dan ya, Roland pun duduk di kasurnya, ya di samping si Nighttail itu ya. Tapi ia menjaga jarak. Kemudian Nighttail menggoda Roland, Roland merasa malu. Ia jadi kaku itu dadah.
Kau ternyata ganteng juga ya Tuan Pangeran. Aku heran dengan kekuasaanmu. Kau tidak main cewek. Ya, selama seminggu ini aku melihat kau terus bertahan. Ternyata kau kuat juga ya dalam bertahan. Mendengar itu, Roland langsung menghindar. Ia tidak mau dekat-dekat dengan penyihir yang gak jelas banget. Tidak ada. Gue nggak mau deket-deket, cuk. Hus, 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 hus. Kemudian Nighttail menjelaskan kalau dirinya di sini bertujuan untuk membawa Nona Ana dan Nona Nana ke Asosiasi Persatuan Penyihir. Ia akan membawa mereka berdua supaya aman. Wadidaw, ya ogah lah. Roland sangat tegas dengan hal itu. Di sini lebih aman daripada di Asosiasi Penyihir. Aku telah menjamin keselamatan mereka. Jadi jangan bawa pegawaiku, ya jangan bawa mereka seenak jidat. Walah ternyata kau menolak ya. Jadi apa kau pikir Asosiasi Persatuan Penyihir itu tempat yang berbahaya? Tanya Nektel. Ya jelaslah itu bahaya, cuk, cuk. Sebulan yang lalu, anak buahku telah menyusuri Gunung Reverse untuk mengambil kayu. Tapi mereka menemukan gua yang ternyata menjadi bekas tempat tinggal dari kalian. Asosiasi penyihir, kalian itu hidup berpindah-pindah kan? Kalian itu tidak punya rumah. Kalian itu berpindah-pindah di alam terbuka. Ya jelaslah itu bahaya, tolol, tolol. Lantas, apa di sini lebih aman, Tuan Pangeran? Tanya Nektel. Ya amanlah, cuk. Makanan banyak, ada minuman coklat yang hangat, tempatnya bersih, bisa mandi setiap hari, makan 3 kali sehari. Daripada di gunung, ngapain coba di gunung? Keliling-keliling gunung gak jelas. Wah, Roland jadi ingat apa yang dikatakan oleh si Baron Mons. Ia pernah menceritakan kalau para penyihir saat ini sedang menyusuri Gunung Reverse. Ya, soalnya mereka mau mencari Gunung Suci. Gunung Suci itu adalah tempat yang damai yang telah dijanjikan untuk kehidupan para penyihir. Dan itu adalah tempat yang sedang dicari oleh Asosiasi Persatuan Penyihir. Kalau kalian sedang mencari tempat itu, ya kalian akan mudar di sono. Soalnya tempat itu kan tidak jelas ya. Gunung Suci sendiri kalian tidak tahu itu ada atau tidak. Apalagi 2 bulan lagi akan ada musim dingin. Cuacanya akan sangat ekstrim. Aku tidak akan membiarkan kau untuk membawa Ana dan Nana. Di cuaca seperti ini, itu sangat bahaya, tolol, tolol. Ya, atau gini aja, kalian tinggal di sini aja sementara. Aku akan menjamin kalian, makanan juga tersedia di sini. Akan kujamin itu. Gimana? Kalian pindah saja ke sini, ke kota perbatasan. Ucap Roland menawarkan. Tapi Nightail langsung menolak. Ini terlalu berbahaya bagi keselamatan para penyihir. Lagian, apa Roland tidak takut dengan ancaman gereja suci? Jika orang-orang gereja suci tahu ada penyihir di kota perbatasan, gereja suci bisa membumi hanguskan kota perbatasan dengan mudah. Itu sesuatu yang mudah bagi gereja suci. Apalagi bagi penyihir ada fase coming of age. Walah, fase coming of age. Apa Anda tuh? Roland tidak tahu itu. Ya, Nighttail pun menjelaskan kalau fase coming of age adalah alasan kenapa para penyihir itu disebut titisan demon. Pangeran Roland, aku tahu jika Ana sebentar lagi akan mengalami coming of age. Wadidaw, apa Anda? Roland jadi penasaran. Kemudian Nightail menjelaskan kalau coming of age itu merupakan proses kebangkitan bulan demon. Biasanya itu terjadi di musim dingin saat pintu gerbang neraka telah terbuka. Dan penyihir yang biasa mengalami coming of age adalah penyihir di usia 17 tahun ke atas. Di saat coming of age datang, penyihir akan mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Itu rasa sakit di mana sesuatu dalam tubuh penyihir ingin keluar dan itu sangat menyakitkan dan banyak penyihir yang tidak bisa menahan rasa sakit itu dan ia pun tewas. Ia tewas dengan mengenaskan. Itulah kenapa penyihir dikatakan jelmaan dari demon karena saat itu terjadi penyihir akan berubah menjadi demon yang kehilangan akal sehatnya karena menahan rasa sakit yang begitu sakit.
Dan karena itulah aku ingin membawa Ana dan Nona Nana dari sini supaya mereka tidak melalui coming of age dengan berbahaya. Kemudian Roland bertanya, apa penyihir itu bisa melawan coming of age? Apa ada penyihir yang bisa melewatinya? Apa kau sendiri juga sudah melewatinya? Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada penyihir itu? Ya, Nektel pun menjelaskan lagi, jika seorang penyihir dapat melalui coming of age, maka sihirnya akan lebih besar dan ia akan menguasai sihir dengan lebih stabil. Mana magicnya akan lebih besar dari sebelumnya. Ada juga kasus di mana penyihir setelah berhasil melewati coming of age, ia akan mendapatkan jenis sihir baru. Kau tidak usah bertanya terus, aku jadi mengantuk harus memberimu kuliah penyihir. Walah nih cewek malahan jadi marah, Roland jadi ngelak dah. Dan oke dah, kalau gitu Roland tidak akan menahan Nightail untuk membawa Anna dan Nana. Tapi ada syaratnya, ya syaratnya sederhana saja. Jika Nona Ana mau ikut dengan asosiasi persatuan sihir, maka Roland tidak akan menahannya. Jika ia menolak, tolong jangan paksa dia untuk ikut dengan asosiasi sihir. Dan itu dia syaratnya. Tolong jangan dipaksa Nona Ana ataupun Nona Nana. Dan oke deal, kau sangat bijaksana ternyata ya pria ganteng, ucap Nektel menggoda, wadidaw. Dan ya, beberapa saat kemudian, Ana disuruh masuk ke kamar Roland dan ia diceritakan mengenai Nektel yang mau membawanya ke Asosiasi Persatuan Penyihir. Tapi Ana langsung menolak, ia tidak mau pergi dari kota perbatasan. Waduh, Nektel langsung meyakinkan kalau Ana tetap di sini, ia akan kehilangan kendali saat coming of age. Ia harus jauh-jauh dari wilayah kota dan itu akan terjadi di saat bulan demonik bis terjadi 2 bulan lagi. Tapi Ana tidak mau. Ia tidak mau pergi, ia mau di sini saja. Kemudian Ana menjelaskan kenapa dirinya tidak mau pergi. Dirinya saat ini adalah gadis penyihir yang hidupnya sudah di tangan Pangeran Roland. Ia mau bersama Pangeran Roland dan berguna untuk Pangeran Roland. Kalaupun ia tidak bisa mengontrol kekuatannya, tinggal dikil aja lah dirinya. Hidupnya sekarang telah diberikan oleh Yang Mulia Roland. Jadi, kalau Pangeran Roland menyuruhnya modar sekarang juga, ia akan modar. Walah sampai segitunya, Nektel jadi bingung meresponnya. Ya, Roland juga sama. Ana bisa begitu setia dengan dirinya. Wadidaw. Dan ya, karena Nektel tidak bisa membawa Ana, maka Nektel akan tinggal di sini sampai bulan Demonic Beast terlewati. Ia mau menemani Ana melalui coming of age. Waduh, Roland protes. Ia tidak mau diintip setiap hari sama si Nektel. Waduh, Nektel, kalau kau mau di sini, kau harus berjanji untuk tidak mengganggu ruang privasiku. Ya elah, bodoh amat dengan pangeran egois seperti ente. Kemudian Nektel berdiri, ia pun menghampiri Ana dan berkata, aku akan selalu mengawasimu dan pangeranmu juga itu. Dan di saat coming of age datang dan kau kehilangan kendali, maka pisau ini akan menancap di tubuhmu. Kau harus tahu itu, Ana. Wadidaw, malah diancam. Dan ya, si Nektel pun pergi. Ia menghilang dalam bayangan. Wadidaw, ternyata itu kekuatan sihir dari Nektel, yaitu menghilang. Apa ini sihir kamuflase ya? Atau ini sihir teleport? Ya, Roland tidak tahu. Yang jelas, ia menghilang dalam sekejap. Bener-bener dah ini si cewek. Bener-bener mode assassin. Kalau ia cuman ngilang, artinya, ya, ia masih ada di sini. Waduh, dah gaswat ia bisa mengintip Roland setiap saat. Waduh, nggak ada privasi lagi kalau gini. Dadah. Kemudian Roland memegang kepala Ana. Ia bersyukur Ana menetap di sini. Roland memang masih butuh bantuan Ana. Dan ya, Ana pun malu-malu kucing. Wadidaw. Dan oke dah, scene pun berpindah. Hari ini Roland sedang berpidato. Ia mengumpulkan rakyat kota perbatasan di alun-alun kota, ya, untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Roland. Dan terlihat itu ya, sudah banyak warga kota perbatasan yang datang.
Roland memberitahu warga kalau kemarin ada utusan dari kota Longson yang mau mengambil hasil bumi dan hasil tambang di kota perbatasan dengan harga yang murah, yaitu harga keselamatan dan keamanan saat bulan demonik bis. Roland menolaknya karena ia berpikir jika ia menjual hasil bumi dan hasil tambang ke kota Longson, maka warga kota perbatasan tidak memiliki cadangan makanan yang cukup untuk menghadapi musim dingin. Apalagi 1 tahun yang lalu, ya tepatnya saat musim dingin 1 tahun yang lalu, banyak warga kota perbatasan yang tewas karena kelaparan dan juga karena kekurangan makanan akibat dari ulah si kota Longson. Ya, banyak dari kalian telah kehilangan anggota keluarga kalian kan? Maka saya katakan tahun ini tidak akan ada orang yang meninggal lagi. Kita tidak akan kehilangan siapapun tahun ini. Apa kalian setuju? Oke, siap yang mulia. Kita tidak mau menangis karena kehilangan lagi. Tolong bimbing kami yang mulia. Kami tidak ingin ditipu terus-menerus oleh kota Longson. Dan ya, kalian harus tahu warga perbatasan kalau kita berhasil menjual hasil tambang dan hasil bumi kita dengan harga pasar dan kita mendapatkan harga yang cocok dan mitra kita yang membeli barang-barang itu adalah kota Wilau dan sekarang kita bisa membeli makanan untuk menghadapi musim dingin. Kita akan aman musim dingin ini. Tapi kita telah memutus hubungan dengan kota Longson. Artinya kita tidak bisa berlindung di benteng longsong untuk menghadapi demonic beast. Ya, karena hal tersebut, aku minta pada kalian semua untuk bertarunglah. Kita bangsa pejuang, kita bukan bangsa yang lemah. Aku telah membangun benteng perbatasan dengan kokoh, tapi butuh prajurit untuk menjaganya. Para demonic beast itu hanyalah hewan biasa. Mereka tidaklah kuat seperti apa yang kalian bayangkan. Mereka cuma hewan biasa yang bisa di-kill. Oleh karena itu, aku membuka lowongan untuk menjadi prajurit yang akan melawan demonic beast di benteng perbatasan. Bagi kalian yang mau menjadi prajurit, gajinya 25 silver sebulan dan ada asuransi kematian sebesar 5 gold. Kalian akan dibayar dengan layak. Waduh, mendengar itu Baron Mons kaget. Dari mana duitnya pangeran? Tapi ternyata itu membuat warga bersemangat. Hidup Pangeran Roland, hidup Pangeran Roland, hidup Pangeran Roland, kita akan menjadi prajurit. Hidup Pangeran Roland. Teriak para warga yang menggema. Dan ya, Roland menikmati teriakan itu dengan penuh harap semoga rencananya tidak gagal. Dan Wokedasin pun berpindah di suatu tempat di kota Longson. Saat ini ada rapat yang diadakan oleh Dukdom. Ya, Dukdom ini adalah seorang bangsawan yang memimpin beberapa wilayah gitu ya. Ya, kita bisa sebut saja dia seorang gubernur. Ia mengumpulkan beberapa utusan bupati dari setiap kota yang ia kuasai, tapi kurang satu, yaitu kota perbatasan. Ya, si Roland dengan sengaja tidak diundang karena mereka berkumpul untuk membahas kelakuan si Roland. Ya, si Roland Wimbledon itu ya, pangeran keempat yang tolol. Ia tidak mau memberikan hasil buminya dan hasil tambangnya kepada kota Longson. Kemudian salah satu bangsawan nyinyir. Ia mengatakan kalau kota perbatasan tahun ini pasti tamat karena tidak mau berlindung di kota Longsong. Mereka pasti dibinasakan oleh para demonic beast. Tapi Dukdom berpikir lain. Ia malah bertanya kepada Petrov. Ya, ternyata Petrov itu adalah si rambut merah yang kemarin telah menemui Pangeran Roland. Dan ya, Petrov pun menjelaskan kalau kota perbatasan memang tidak mau memberikan hasil bumi dan hasil tambang mereka. Mereka malah menjualnya ke kota Wilau. Dan kota Wilau itu adalah kota kerajaan tetangga. Selain itu, mereka juga menjual semen dan beberapa perkakas dari besi. Sepertinya kota perbatasan telah memproduksi barang-barang yang berguna.
Kemudian Dukdom bertanya lagi, lantas apa yang akan kau tawarkan kepada mereka? Petrov kembali menjelaskan kalau ia mau membeli hasil bumi dengan harga 50% dari harga pasar dengan jaminan keamanan saat demonik bis. Tapi ternyata kota perbatasan telah membangun benteng yang kuat untuk menghadapi demonik bis. Jadi pangeran tidak mau, ia menolak tawarannya. Walah, menarik sekali ya. Tapi kau tahu kan Petrov, menawar itu bukan wewenangmu. Dan lagi, berani-beraninya si pangeran itu mencampuri urusan wilayahku. Tidak ada yang boleh mencampuri rumah tangga orang, termasuk pangeran tolol itu. Bangke bener. Dan ya, Dukdom pun marah dan ia langsung OTW pergi. Wadidaw malahan. Dan ya, scene pun berpindah. Kita kembali ke Roland Wimbledon. Carter kaget. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Ya, itu baru ia lihat seumur hidupnya. Dan itu adalah sebuah mesin yang telah dibuat oleh Pangeran Roland. Ya, apa itu Pangeran Roland? Aku baru pertama kali melihat itu. Roland memperkenalkannya kalau ini adalah mesin uap. Ini mesin penggerak yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Dan ini bisa dibuat berkat bantuan Nona Ana. Terima kasih Ana, ini semua berkatmu. Ini sungguh mudah rasanya. Aku jatuh cinta sama mesin uap ini karena ini imut sekali. Ya, mesin ini sangat luar biasa. Wadidaw. Kau ngapain pangeran? Kau itu lagi apa sih? Ucap Carter ngelak. Ini bagaimana cara kerjanya pangeran? Ini bagaimana cara kerjanya pangeran? Itu besi isinya kan cuman air ya. Gimana menjadi alat penggerak? Kemudian Ana menyemburkan apinya ke bawah tungku dan setelah 5 menit Ana kaget karena roda-roda geriginya mulai berjalan dan roda-roda penggerak itu mulai berputar, ya berputar dengan konsisten. Ana yang menyemburkan api jadi mengerti kalau air yang ia panaskan dan mendidih akan menggerakkan gerigi-gerigi ini dari dalam mesin itu ya. Dan itu sangat luar biasa. Ana jadi mengerti konsepnya, tapi Carter malah terlihat sedih melihat mesin uap ini. Ini memang alat yang hebat. Dengan air dan api, mesin itu bisa bergerak dengan cepat. Ya, pangeran akan menggunakan itu sebagai alat yang diunggulkan. Carter jadi sedih melihat itu, soalnya dengan alat ini, kesatria sepertinya tidak dibutuhkan lagi dah. Dan juga manusia-manusia yang lain akan tergantikan. Waduh, ternyata Pangeran Roland membuat pekerja yang bisa ia suruh tanpa istirahat, yaitu mesin uap. Walah, malahan si Carter mikirnya negatif. Dan oke dah, sip banget ini dah. Dengan ini, awal pencapaian dari dunia modern akan terwujud. Siap dah, saatnya memanfaatkan mesin uap ini. Dan oke, Sin pun berpindah. Di rumah dinas bupati, sudah malam ini ya, Roland mau istirahat, akan tetapi Roland menyadari sesuatu yang datang ke kamarnya. Itu naik tel. Ia sedang membaca tulisan dan gambar yang dirancang oleh Pangeran Roland. Ia tampak senang melihat itu, tapi Roland protes. Ini privasiku. Kenapa kau datang di ruang privasiku? Pergi sono, wanjrit. Waduh, galak bener. Lagian ini gambar apaan yang mulia? Ini seperti gambar mesin penggerak yang kau rancang. Jangan bilang kau mau membuat alat untuk penggerak otomatis. Aku sangat tertarik dengan ini yang mulia. Bolehkah aku bawa blueprint ini yang mulia? Emangnya kau tahu apa arti gambar-gambar itu? Itu cuman blueprint mesin uap yang baru kubuat dengan Ana. Itu masih prototype, belum jadi, ya belum sempurna, masih digambar lagi tuh. Wah, 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 saya tidak sabar melihat yang lebih bagus dari ini. Tapi ini aku akan simpan. Ya, sebagai gantinya, aku mendapat surat merpati yang sampai di rumahmu, dan aku menangkapnya. Dan kau tahu isi suratnya? Nih, terima nih. Isi suratnya akan membuatmu tercengang. Soalnya surat ini ditunjukkan untuk pelayanmu.
Kemudian Roland mengambil surat tersebut dan membacanya. Roland kaget karena ini surat untuk Trene. Ia adalah pelayan yang biasanya menyajikan makanan untuk Roland. Tapi seingat Roland, sebelum si Mura terisekai menjadi Roland, ia mengingat kalau si tolol Roland ini suka mempermainkan Trene. Wajar saja dah si Trene itu jadi benci sama Roland. Wadidaw, si Roland tolol. Surat itu adalah surat perintah untuk mengkillmu. Tidak ada nama pengirim surat itu. Apa kau tahu siapa yang mau mengkillmu? Yah, mana gue tahu. Banyak yang mau mengkill gue. Gue ini pangeran tolol. Gue nggak tahu siapa dalangnya. Apa kau mau membantuku menemukan dalangnya? Tanya Roland. Oke, siap yang mulia. Aku akan membantumu menemukan dalang dari majikan Trene yang mau mengkillmu. Sebagai bayarannya, aku mau blueprint lagi, ucap Nektel sambil menaruh hormat. Dan Nektel pun mau mencari si pembunuhnya dan jadinya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke siap, salam cus.